kita mau ke Sekitar jam 8 malam, ini aku mau jemput Manda, jadi ikutin keseruan kita di Purwokerto. Beres packing, kita mau OTW ke stasiun Lempuyangan. Kebetulan jadwal keberangkatan kita ada di jam setengah 12 malam. Kita udah sampai di stasiun Lempuyangan. Bawa apa kita, guys? Lihat. Berapa hari sih kok bawaannya banyak banget? Minggu dong. Ini kita cetak tiket dulu, terus perjalanan kita ke Purwokerto kurang lebih 3 jam, terus kita ambil kelas ekonomi, dimana kita ya Allah kerasa banget pegelnya, sumpah. Setelah kita adu dengkul, akhirnya kita udah sampai di Purwokerto jam setengah 3 pagi. Hey guys, kita udah sampai di Purwokerto, tapi sekarang baru jam 4 kurang, jadi kita belum bisa check-in hotel dan menunggu di stasiun. Apa? Ngantuk nggak? Ngantuk pol. Nggak ada tempat buat rebahan. Gimana dong? Kita nunggu sampai jam 6-an buat ngedrop barang di hotel. Habis itu kita lanjut ke Pasar Manis. Ini udah jam 6 pagi, kita lagi nunggu ojek online buat antar kita ke hotel untuk naruh barang-barang kita. Ya, layaknya perempuan, jadi kita sebelum jalan, kita make upan dulu. Nggak pondok nggak apa-apa ya. Apa nggak ada yang nilai? Jam setengah 8 kita baru OTW ke Pasar Manis. Tadi nunggu ojek online-nya lama banget. Akhirnya sampai kita ke Pasar Manis. First impression menurut kita nih pasarnya bersih ya, nggak yang bau atau becek kayak gitu. Langsung masuk ke pasar, kita muter-muter cari sarapan karena kita udah lapar banget. Tapi pas cari-cari kok kayaknya banyak yang nggak menarik ya buat kita gitu. Akhirnya kita ke Gudeg Koyor Mas Moko sesuai rekomendasi dari pemilik hotel. Mari makan. Surprisingly, ini gudegnya enak loh buat kita. Menurut kita 9/10 lah. Si gudegnya itu nggak terlalu manis, jadi cenderung ke asin, nggak kayak kebanyakan yang ada di Jogja. Apalagi bagian koyornya itu best banget, lembut banget, nget. Pas masuk di mulut tuh kayak langsung lumer meleleh gitu. Gimana rasanya? Menurutku 9/10. Ininya, koyornya kayak lumer, Enak cuy. banget, bener. Meleleh. Nggak mau hilang. Coba. Beda sama gudeg di Jogja. Ini menurut kita rekomendasi banget buat kalian coba kalau ke Pasar Manis. Lanjut kita keliling-keliling pasar, tapi kayaknya kita kesiangan, jadi yang kita cari itu nggak ada. Habis itu kita mampirlah jajan onde-onde sama combro. Mau nyoba combro? Keras banget, cuy. Oh, kamu makan dulu dah. Tangan Takut. Oh, Pak, enak ini sih ontem harusnya. Terus ini kayak tempe deh. Antam apa? Ontem aku belum pernah. Combronya buat aku beda sih, soalnya luarnya itu kayak parutan singkong, terus karena digoreng jadinya tuh kayak crispy, lebih crispy dari biasanya. Nah, isinya itu asing sih buat aku karena aku nggak tahu ya, ini kayak bukan oncom, kayak bukan tempe. Jadi rasa-rasa sama teksturnya tuh asing banget di lidahku. Mungkin kalau ada yang tahu bisa komen ya. Lanjut kita makan onde-ondenya. Ya rasanya onde-onde seperti pada umumnya sih, rasanya kacang hijau gitu. Terus ini tadi kita belanja, kalau nggak salah sih harganya semuanya 2000-an gitu. Selesai sarapan dan kita udah dapat sewa motornya, kita lanjut jalan-jalan. Yang pertama kita mampir dulu ke toko rotiku. Toko roti ini legend di Purwokerto. Terus ini juga termasuk toko roti tertua di Indonesia. Kita beli beberapa variannya, terus tonton sampai akhir ya karena kita ada review dikit-dikit. Hehehe. Lanjut destinasi yang kedua, kita ke toko es krim Brasil. Di sini es krimnya macam-macam, tapi mayoritas tipe es lilin.
Terus harganya murah-murah guys, mulai dari 3.000 atau 4.000-an aja gitu. Selain es krim dan macam-macam es campurnya gitu, di sini menyediakan makanan berat dan jajan pasar. Tempatnya nyaman banget sih, ada 2 lantai. Ini fix kalau ada di Jogja, kalau setiap pengen es aku bakalan mampir terus sih. Pilihan pertamaku ada di rasa ketan hitam. Ini rasanya nggak terlalu manis, jadi nggak bikin enek. Terus topping ketan hitamnya itu juga banyak guys. Pilihan kedua aku ada di rasa buah, karena aku pengen rasa yang seger-seger, dan bener ini beneran seger, jadi rasanya sedikit manis dan lumayan asam. Terus rasanya tuh menurut aku ini bukan tipe es yang bikin cepet batuk. Habis ngadem kita lanjut ke Batu Raden, tapi sayangnya kita salah tujuan wisata. Harusnya kita ke Batu Raden yang sering didatengin atau yang sering viral di TikTok itu, yang deket Pancuran itu. Nah, kita malah ke loka wisata Batu Raden. Tapi udah nyampe sini, jadi udahlah kita mampir aja sebentar. Vibes di sini menurut kita kayak di Kaliurang. Nah, ini tiket masuknya itu 25.000 per orang. Ini kita datang waktu weekend ya. Waktu kita keliling-keliling ternyata ya gitu aja, nothing special. Di sini kita buat istirahat aja, terus kita ini cobain salah satu rasa roti yang ada di Rotiku. Ini waktu aku cari ternyata itu rasa poppy fruit. Nah, padahal si pramusajinya itu bilang ke aku kalau ini tuh rasa coklat kacang. Karena udah nggak ada yang dicari lagi di sini, jadi kita mau pulang. Dan ternyata di bagian belakang loka wisata ini gitu ada Sendang Mulia. Di dekat sendangnya itu ada jembatan kecil, dan di sana ada beberapa orang yang foto-foto. Kita mau pulang dari Batu Raden. Yeay. Karena di sini nothing. Karena salah tempat. Nggak tahu kenapa orang-orang tuh naruh di TikTok tuh namanya kayak sama gitu, warna wisata Batu Raden. Terus aku ketik di Google Map, ya warna wisata Batu Raden, tapi adanya di sini. Ternyata harusnya yang di Pancoran 7 ya, yang ijo-ijo tuh. Ya udahlah, kita juga udah capek banget, belum tidur kan, jadi kita mutusin balik hotel. Tapi sebelum balik kita makan dulu lagi. Kita makan di Sohun Pak Kartim. Aku sering lihat sih di sosmed temen-temen yang ke Purwokerto itu pasti mampir ke sini. Ini kita karena nggak tahu kalau ada opsi pesen setengah porsi, jadi kita pesen 1 porsi full, dan ternyata porsinya bener-bener banyak banget, bikin kenyang pol. Ini isinya ya kayak sohunnya tuh mirip kue tiaw, terus toppingnya ayam sama loncang atau daun bawang. Nah, ayamnya ini juga banyak banget loh. Dengan seharga ini menurutku worth it. Menurut kita ini rasanya clean, rasanya gurih, asin, terus kita tambahin sambal biar mantep, cocok buat yang gak enak badan, jadi anget-anget gitu. Habis dari Sohun Pak Kartim kita tidur siang karena kecapean kan, belum tidur dari semalam. Habis itu sore ini kita nongkrong di Houters Cafe. Cafe ini famous banget di Purwokerto, terus ini jadi spot foto favorit pengunjung di cafe ini. Kebetulan lokasinya lagi rame banget, kita kesini menjelang maghrib, jadi suasananya udah hampir gelap. Terus di depan kafenya ini ada sawah, tapi sawahnya masih gersang, nggak pas masa panen, jadi nggak ijo-ijo. Nggak tahu kenapa suka banget make up sama sore itu, kayaknya make up pertamaku yang terbagus deh. Ini bagian dalam kafenya, tempatnya adem, terus staffnya juga helpful semua. Kita mesen fleur de rose, rasanya asam seger
seger. Terus yang milky banana itu juga enak. Terus uniknya tuh di milky banananya tuh ada rasa mintnya. Lanjut kita makan malam ke bakso dan soto Sami Asih Pak Birin. Ini kita waktu cari-cari tuh emang kayak banyak review yang bilang enak banget, makanya kita penasaran buat makan di sini. Kita pesan 1 porsi soto sama 1 porsi bakso, dan menurutku harganya kayak kelihatan pricey, tapi ternyata kalau dilihat porsinya besar banget guys. Ciri khas soto Sokaraja di sini itu sotonya pakai bumbu kacang sama ketupat, dan si bumbu kacangnya ini yang bikin kental sama medok gitu rasanya. Unik tapi enak. Terus ini baksonya juga menurut kita oke, banyak tetelannya. Pokoknya ini makanan the best banget buat kita di Purwokerto ini. Kalau ke Purwokerto lagi, aku bakal ke sini lagi dan ngerekomendasiin ke orang-orang terdekatku karena menurutku ini benar-benar enak, mau lagi. Sebelum kita balik istirahat, kita sempetin untuk beli oleh-oleh dulu. Kita mampir ke Sawangan nomor 1. Di sini kita beli mendoan, getuk goreng, terus cemilan-cemilan yang lain. Di sini tuh ada paket mendoan yang ready to cook gitu loh, jadi enak buat dibawa sebagai oleh-oleh orang rumah. Selamat pagi, hari ini hari kedua kita di Purwokerto, dan hari ini juga kita balik ke Jogja. Beres bersih-bersih dan mandi, kita lanjut cari sarapan. Kita mau ngopi dan mau ke pasar manis buat beli tambahan oleh-oleh. Kita ke toko kopi Sarinah. Ini juga termasuk terkenal nih di Purwokerto. Waktu kita kesini ternyata tempatnya pindah di tempat baru deket Kelenteng. Terus aku coba pesen kopi susunya sama brownies. Buat aku yang gak terlalu bisa kopi strong, ini kopi susunya cocok sih buat aku karena kopinya masih light terus creamy, enak deh, aman di lambung. Habis itu kita lanjut ke pasar manis lagi dan akhirnya nemu sate-satean ini yang kita cari di hari pertama kemarin. Kita juga cari oleh-oleh lain, kita beli cemilan-cemilan ringan di sini. Kita balik penginapan lagi karena motor sewaannya mau diambil. Kita nginep di sini. Sambil nunggu yang mau ambil motor datang, aku cobain sate yang aku beli tadi. Aku beli yang varian sayap. Ini tuh satenya kayak ada kelapa-kelapanya gitu loh di luarnya. Terus jadinya rasanya gurih. Warnanya coklat, jadi kayak kelihatan manis banget, tapi aslinya nggak terlalu manis karena masih menang ke gurih kelapanya. Dan satenya itu empuk banget, pas digigit tuh merotol semua, tulang-tulangnya juga bisa dikunyah. Harganya murah, cuma 5.000 aja. Hai guys, mau unboxing belanjaan di rotiku. Aku beli roti coklat kacang, tapi rasanya nggak kayak coklat kacang. Rasanya apa ya? Rasanya tuh kayak gula Jawa, ada kacangnya, terus kayak agak asem dikit, dia nggak sih? Nggak tahu rasa orang tua. gitu ya. Oh, kayak isi Mino nggak sih? Isi Mino. Itu beli roti sus gede banget. Harganya ini 8.000, yang ini 7.000. Terus aku beli coklat filling, isi coklat filling harganya 8.500. Terus yang paling terkenal adalah roti pisangnya, pisang coklat. Gila, ini gede banget guys, sampai medel-medel. Iya makanya harganya 10.000 aja, tapi ini kayak mantep banget, sumpah. Aku nggak terlalu doyan pisang, jadi ya udah gitu aja. Sekarang mau cobain ini yang filling coklat. Kenapa mesti ada sukadanya ya? Ciu, wow, udah gepeng rotinya. Kayaknya gepeng sih. Enak.
Sebelum kita sampai stasiun, kita makan dulu di Soto Ayam Jalan Bang. Ini kita pesen soto ayam kampungnya. Di sini tempatnya cukup luas, terus ada beberapa pilihan keripik-keripik sama bisa buat oleh-oleh. Tekstur kuahnya nggak sekental soto yang tadi malam kita makan. Mungkin karena ini si sambal kacangnya kita takar sendiri ya, soalnya disediain di mejanya. Tapi menurut kita ini rasanya biasa aja. Tujuan akhir stasiun Gambir akan segera diberangkatkan. Ini kita udah sampai di stasiun Purwokerto lagi. Terus jadwal keberangkatan buat kita pulang ke Jogja lagi ada di sekitar jam 2. Semoga kita bisa main-main bareng lagi, jalan-jalan bareng lagi ke kota-kota yang lainnya. Overall di Purwokerto ini oke sih. Kalau kesini lagi aku pengen banget ke bakso soto Sami Asih lagi. Habis itu explore Baturaden lagi ke tempat yang lebih bagus yang biasanya orang-orang datangin. Habis itu coba lagi kuliner-kuliner Purwokerto yang kita belum coba. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Semoga nggak bosan ya sama vlog aku. Ditunggu vlog selanjutnya. Bye bye.